Selamat datang kembali dalam perjalanan saya. Kali ini saya perjalanan dari Tuvalu menuju ke Fiji. Akhirnya negara ketiga. Sebenarnya udah sampai sih di Fiji duluan, tapi karena saya emang langsung mau pindah ke Samoa, terus habis itu lanjut transit bentar, terus pergi lagi ke Tuvalu, makanya perjalanan Fiji ini ada yang terakhir. Saya punya beberapa waktu atau beberapa hari untuk explore di Fiji. Dan ini adalah pemandangan dari Suva menuju ke Nadi. Cakep ya? Saya sampai di Nadi. Yeay, akhirnya bisa landing setelah 30 menit perjalanan. Cepat tadi, dari Suva ke Nadi memang cuma 30 menit aja. Ya, sekarang udah selesai dan saya mau balik ke hotel dulu, mau istirahat dulu karena besok kan ada land tour tapi di Nadi. Hari pertama saya bergabung pakai tour yang saya booking lewat Viator. Ini saya akan keliling kota Nadi. Siwa. It's at the back there. When you go at the back, you will see. Kultur dari India memang sangat kental berada di Nadi, Fiji, dan juga beberapa lokasi lain di negara Fiji. Kita akan menuju pertama ke temple yang satu ini. Oke, jadi ini adalah temple Sri Siwa Subramanya Swami Kovil yang paling terkenal di Fiji. Kita coba masuk ke dalam ya. Pertama kita akan membayar dulu untuk biaya masuknya. Karena ini tempat suci, maka kita diwajibkan untuk menggunakan pakaian sopan atau bisa pinjam sarung yang ada di sini. Ada beberapa ornamen ukiran yang menggambarkan para dewa seperti Murugan, Ganesha, dan juga Siwa atau Siva. Ini membuktikan kekayaan mitologi Hindu yang sangat kental ada di Nadi, Fiji. It's It's Ganesh. Ganesh. Yeah. So you make it done, then I go for you. You know the sweets like that, when you come in when it comes like all through, you know. It's just immediate. Sri Siwa Subramanya Swami Kovil. Dan yang pertama kita adalah di temple. Ini temple yang sangat terkenal di Nadi, Fiji. Namanya tadi sudah kita di depan ya. Dan ini merupakan salah satu tempat bagi warga di Fiji keturunan India yang mereka mempunyai kepercayaan Hindu. Mereka berdoa di sini. Dan ini di bawahnya adalah ada lab. Ini seperti tempat buat jalan. Orang di sini mengaturkan permohonan mereka setiap saat. Mereka mempunyai keinginan apa, mereka selalu berdoa di sini. Mereka bahkan ada yang mengelilingi sampai ratusan kali sebagai bentuk devosi mereka terhadap keinginannya. Sangat cantik ya untuk perpaduan warna yang ada di temple ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke belanja. Ya, ini favorit saya ini jalan-jalan kalau udah ke satu tempat baru. Dan ini adalah pusat perbelanjaan sekaligus pusat paling ramai atau pusat kota yang ada di Nadi, Fiji. Karena ini adalah national holiday, makanya di sini cukup ramai. Hitungannya ini cukup ramai ya. Dan ada banyak sekali para turis yang berbelanja di beberapa toko yang memang buka di sini. Ada beberapa toko lain juga yang tutup. Nah, kami diarahkan untuk belanja di Jack's. Kenapa di Jack's? Saya akan jelaskan di sana. Saya kan ikut tour hari ini ya, terus kemudian direkomendasikan untuk ikutan tour yang jalan-jalan ini pergi ke Jack's. Nah, Jack's ini ada toko tempat oleh-oleh memang sudah dikasih oleh pemerintah, memang diarahkan ke sini semua buat belanja. Sebenarnya mau kalau dilihat harganya itu lumayan mahal ya, kayak pouch gini aja tuh $30 atau apapun. Tapi kalau kata orang-orang termasuk orang di hotel, saya kan cross check 2 kali kan sama orang hotel sama sebelum saya berangkat tour, memang orang-orang diarahkan ke sini soalnya harganya itu udah fix rate. Kalau kita pergi ke tempat shop lain itu nggak ada harganya dan kita bisa diketok begitu tahu kalau kita bukan orang sini. So I think this is like a good recommendations. Okay, let's shop. Sebenarnya saya tuh naksir sama alat musik dan juga senjata tradisional orang Fiji. Saya pengen bawa pulang karena harganya pun juga cukup reasonable. Tapi saya takut saya harus declare di custom di Indonesia dan takutnya malah disita. Jadinya, next time aja deh kalau ada waktu lagi ke Fiji saya akan beli. Oh ya, buat kamu yang belanja di atas 500 Fiji dollar, kamu bisa langsung klaim tax refund yang akan langsung diurus oleh mereka. Nanti kamu bisa langsung klaim di airport. Oke, ini adalah jalanan di pusat kota Nadi. Kita bisa melihat nih keramaian pusatnya ada di sini semua ya. Jadi toko-toko semua bukanya di sini. Oke. Seperti itu kurang lebih untuk pusat keramaian yang ada di Nadi, Fiji. Wow, keramaiannya seperti ini ternyata ya. Selanjutnya kami akan menuju market, tapi nggak tahu ini hari libur buka atau nggak ya. Dan ternyata memang betul di sini ternyata tidak buka karena memang hari libur. Tapi ada beberapa toko atau kios yang buka seperti warung makan, tempat oleh-oleh dan juga tempat jual bunga ataupun juga pernak-pernik lain. Namun untuk market besarnya di bawah sayang sekali tutup. It's like it's supposed to be like the food market I think. Downside. Yeah.
close public holiday. Sayang banget, next time kalau ada waktu saya pasti mampir ke sana. Oke, selanjutnya saya akan bergeser menuju ke Fiji Cultural Village. Jadi memang tempat ini adalah tempat yang bisa dikatakan bersejarah, namun juga dijaga oleh warga yang ada di sini. Biaya masuknya 10 Fiji dolar, nanti akan diberikan satu orang yang akan menjadi guide kita untuk melihat-lihat Cultural Village atau kampung yang dijaga. Dan juga beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di dalamnya. So the lady has to wear the sarong. Tempatnya peaceful dan juga tenang banget. Di sini ada monumen dan juga ada gereja yang menjadi peninggalan masa lampau. Oke, di dalam desa ini ada beberapa bangunan-bangunan memang dijaga. Ini adalah saksi sejarah pada waktu masa zaman dulu, di mana ada kedatangan dari kolonial, terus kemudian mereka juga tetap menjaga beberapa tribes atau suku yang ada di sini itu memang bermacam-macam. Ada yang merupakan suku nelayan, suku berperang, dan juga chief. Itu ada monumen. Monumen itu menandakan bahwa dulu pernah ini tempat menjadi saksi sejarah di Fiji. Bagi orang yang tinggal di sini, mereka akan pergi ke gereja, di mana gereja ini berafiliasi dengan aliran Metodis. Nah, memang di tempat kursi-kursi ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Bagi perempuan yang sudah menikah akan duduk di sisi satu, kemudian yang sudah menikah di sisi satunya, dan juga begitu pula dengan pria dan juga anak-anak. Oh ya, ketika sudah mengikuti tour, mereka tidak akan meminta tip, tapi mereka akan menawarkan barang dagangan mereka. Tidak wajib membeli, tapi kalau mau beli pun juga harganya masih reasonable kok. Kita bergeser menuju Garden of the Sleeping Giant. Nah, kenapa disebut Garden of Sleeping Giant? The Sleeping Giant adalah gunung di Fiji yang dulu pernah meletus besar, namun kini sudah non-aktif. Di sini kita akan dikawal oleh satu orang guide yang akan mengajak kita berkeliling garden. Mungkin tampaknya seperti taman biasa, tapi sebenarnya tanaman-tanaman di sini adalah tanaman yang dikumpulkan dari seluruh dunia dan bisa tumbuh di sini. Mulai dari kelompok anggrek, tanaman hias lainnya hingga beberapa jenis yang bisa kita temui di Indonesia. Karena pada waktu pandemi saya belajar tanaman, maka tidak asing lagi. Nah, bunga yang unik ini disebut sebagai The Dancing Lady, seperti perempuan yang sedang menari menggunakan rok. Lucu ya? Di bagian sana, itu ada The Sleeping Giant-nya, alias gunung yang sudah tidak aktif lagi. Bagus view-nya. Mungkin kalau pagi-pagi kalian kesini, kalian bisa mendapatkan view yang lebih bagus dan juga segar ya. Or the rain tree. Oh, that one. And the vine that is on the tree is called the philodendron. Philodendron. Yes. Oh, okay. So this is a difference? Yep. Shortcut. Nah, taman ini mungkin tampak seperti taman biasa, tapi ini adalah salah satu spot paling laku bagi warga Fiji yang ingin menikah di tengah hutan. Lovo adalah kompor atau tungku alami dari alam yang mereka biasa gunakan untuk memasak. Mari kita bergeser. Kita ke Mud Hot Spring dulu sekarang, mau berendam. Dan selamat datang di mudbed alias mandi lumpur. Lumpur ini langsung diambil dari vulkanik. Nah, memang uniknya di sini itu kita bisa langsung rendeman di air panas. Air panasnya itu thermal alami dari alam. Kita wajib dulu nih pakai semua di seluruh badan kita. Kalau belum sampai hitam disuruh balik lagi. It's not much. It's here. Yeah. Put it Saya more. pakai full nih, soalnya katanya kalau kita habis kebakar matahari, apalagi habis traveling, ini bagus nih buat memutihkan lagi. Kita tunggu dulu sampai ini benar-benar sudah kering, baru kita boleh nyebur. Ada juga layanan pijat kamu bisa langsung lakukan di sana. Patokannya tunggu dulu nih lumpurnya sampai benar-benar kering. Sembari itu kita bisa minum, makan, ataupun kita bisa melihat barang dagangan yang ada di sini. Bagus ya, memang kerajinan Oceania itu memang paling bagus kalau menurut saya nih, unik gitu ya. Harganya juga not bad kok sebenarnya. Jadi yang pertama ini adalah Sabito Mud Pool Hot Spring. Itu adalah pool pertama yang akan kita coba buat nyemplung, karena itu adalah langkah pertama. Kita harus membasuh semuanya di sini. Baru kemudian kita ke belakang, itu ada urutan kedua dan urutan ketiga. It's like good pattern on us. Yeah, you see? It's like a good pattern. Yeah. It's like a good pattern here.
Oke, waktunya saya bilas di kolam pertama dulu. Di sini kita wajib membersihkan semuanya. Airnya ini jujur anget dan enak banget ini buat terapi. Oke, saya cuci dulu ya. Jujur ini kayak luluran, tapi sebadan-badan semua. Semuka juga maksudnya. Sekarang dapat sekali, dapat sekali. Oh, can I join you? Nice, thank you. Who is clean? Sambil mau ikut. So we're going to the second. Oke, so that's the second. Itu mandian yang kedua. Kita mau ke sana dulu. Selesai berendam. Ini artinya turnya untuk land tour kali ini sudah selesai. Saya mau balik lagi ke hotel. Terus istirahat. Oke. Menyenangkan. Nggak sepanas onsen sih, tapi ini natural hot spring. Jadi enak. Waktunya saya untuk kembali ke hotel. Oh iya, teman-teman sudah ingat kan kalau saya menginapnya di Mercure Nadi. Ini salah satu hotel yang oke. Kenapa? Karena lokasinya ini dekat dengan bandara. Kalau lebih naik mobil itu 8-10 menit saja. Kalau naik taksi, meterannya itu sekitar 15-18 Fiji dolar aja. Jadi lumayan murah buat akses ke sini. Harganya per malam tuh saya dapat antara 1,6 sampai dengan 1,9 tergantung harinya. Kalau weekend lebih mahal pastinya. Dan di sini saya dapat breakfast juga. Dan saya bisa menitipkan bagasi saya selama saya pergi ke Samoa dan juga pergi ke Tuvalu. Jadi oke lah. Ya memang baik sih karena memang saya berkali-kali kan nginep di sini. Jadi mereka nggak apa-apa buat saya titipkan bagasi secara gratis. Ini menu sarapannya kurang lebih seperti ini, ada cake. Jadi ini menunya ada menu kontinental, ada juga menu-menu lainnya yang bisa kalian dapatkan di sini. Western juga ada. Ini ada misalkan seperti menu Chinese food, ada juga menu India. Terus kemudian ada juga, ini saya nggak tahu makanan apa, tapi enak-enak aja sih, manis. Dan juga ya egg station seperti biasa, itu adalah kebanggaan kita bersama, nasi putih of course. Mercure Nadi ini sebenarnya memang sudah cukup lama, tapi memang bersih dan pelayannya semua ramah-ramah semua. Oke, ini adalah bagian breakfast seperti pancake, kemudian ada sosis, telur, dan juga egg station favorit saya. Oke, ini favorit saya, 4 bagian kentang. Nah, saya bilang ini worth it. Kenapa? Kalau saya nginep sendiri memang lumayan mahal. Tapi kalau kalian yang nginep berdua atau bertiga boleh, itu tinggal dibagi 3 aja. Karena itu dapatnya 3 bed. Hotel saya itu ada supermarket. Lumayan nih, kalau mau buat jalan-jalan, terus mau lihat-lihat juga kan. Belanja-belanja sebelum balik ke Indo ini bisa sini. Nah, saya tidur di sini, Mercure Nadi. Kalau saya bilang sih harganya lumayan ini ya, affordable dan juga masuk akal lah, kayak di Bali gitu mikirnya saya. Dan orang-orang di sini baik banget dong, bener beda perlakuannya. Di depan ada itu juga Smart Team, Smart Eyes. Bayangan ini kayak apa ya, nggak kayak Bali ya. Saya mirip itu bangunannya mirip seperti kalau misalkan kamu di LA tapi ini tropikal gitu, tipe-tipe bangunannya kayak di Amerika. Saya lagi mau jalan dulu, mau ngeliat seperti apa pusat kota. Let's go. Iya kan, kalau kamu oleh-oleh apa dari Fiji, jawabannya karena itu airnya asli dari sini, bukan yang kemudian diambil dari Bogor. Enggak, Fiji asli ini buat oleh-oleh ini. Enak juga nih kayaknya. Kok kalian dari Kulon Progo pasti tahu, ini mirip kayak WS Toserba. Dari ini ya macam-macam. Loh, kaos kaki tuh, kain-kain. Kayak saya beli oleh-oleh di sini aja ya kayaknya ya. Bagus ini, kain-kain. Kaos kaki. Milo. Masa beli Milo sampai sini ya? Dan yang gong adalah ini, saya nemu Indomie. Buat yang Indomie goreng 2,9, kalau pop mie 2,25 Fiji dolar. Oke, itu tadi ada pengalaman saya berjalan-jalan di Fiji. Sekarang saya kembali ke bandara karena saya mau pulang ke Indonesia. Anyway, ini adalah lounge yang ada di Fiji. Ini khusus untuk Fiji Airways Business Class punya dan juga pemegang Platinum atau Gold status untuk One World. Nah, kebetulan saya punya Gold untuk One World alias Qatar, jadi saya bisa gunakan untuk di lounge ini. Lounge-nya cukup lengkap buat saya, tempatnya very cozy dan yang paling penting adalah kopinya di sini enak. Itu yang membuat saya paling lega.
Jujur pengalaman saya jalan-jalan sekarang ini sangat menarik. Saya pribadi saya ingin melakukan ini seumur hidup saya. Karena saya bisa berbagi cerita dan juga pandangan di beberapa negara yang bahkan tidak pernah saya pikirkan dulu. Semoga kalian menikmati ya perjalanan ini dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.